Warga, ngomong-ngomong soal sampah dan tempat pembuangan sampah, sekilas jadi keingat soal pemulung. Nah, ada nih sebuah kampung pemulung yang menarik banget kisahnya. Kita simak yang berikut ini ya. Minoritas warga kampung pemulung di Kelurahan Klender, Jakarta Timur ini harus memulai hari lebih cepat. Bahkan ada yang sudah pulang menggendong karung dan mendorong gerobak berisi harta yang sudah mereka temukan di sudut ibu kota. Seperti ibu yang satu ini, setelah pergi dari dini hari, ia pulang membawa beberapa kardus dan botol plastik bekas untuk kemudian dikumpulkan dan ditukar dengan rupiah. Tidak banyak memang, tapi hasil ini selalu mereka syukuri demi menyambung hidup bersama keluarga di tanah ibu kota. Seperti itulah gambaran rutinitas kampung pemulung yang menjadi bagian dari potret kehidupan metropolitan. Halo warga, selamat pagi. Kalau kita dengar kata kampung pemulung, pasti ada di kepala itu apa coba? Kumuh, kotor, nggak tertata, ya kan? Tapi ini ada salah satu kampung pemulung di salah satu sudut Jakarta Timur sedang menata diri dengan cara penghijauan. Kenalin nih warga, Kang Endang bersama timnya adalah satu dari sekian banyak warga di kampungnya yang punya cita-cita merubah mindset kampung pemulung menjadi kampung hijau. Bukan hijau karena diberi cat warna hijau di setiap genteng dan dinding rumahnya ya warga. Tapi dengan cara menanam bibit tanaman yang mereka siapkan sendiri. Program penghijauan ini baru berumur 1 bulan dan masih terus dikembangkan demi menciptakan kampung hijau yang diidamkan. Bukan cuma urusan menata kampung, pria asal Bogor, Jawa Barat ini juga mengembangkan tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi. Salah satunya tanaman melon. Tuh warga, enak banget ya dilihatnya. Walau saat ini usia tanaman masih 15 hari, tapi sebelumnya mereka sudah merasakan hasil yang cukup memuaskan loh. Bang, ini ngomong-ngomong jenis melonnya melon apa ini? Oh iya, ini jenis melonnya yang kita kembangkan di sini adalah memang jenis-jenis melon premium ya. Oh, oke. Ini ada 2 jenis varian melon yang kita kembangkan. Ini adalah melon Fujisawa. Fujisawa pabrik asalnya dari Jepang. Oke, satu lagi? Yang satu lagi ini melon sweetness. Salah satu perawatan rutin yang dilakukan adalah proses pruning atau pemangkasan bagian tanaman. Biasanya berupa cabang, baik daun atau juga bakal buah. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal saat panen nanti. Kang Endang sengaja menanam bibit buah yang punya nilai ekonomis tinggi, karena sebagian besar keuntungan dari penjualan itu akan dimanfaatkan untuk keberlangsungan penghijauan yang mereka programkan di kampung pemulung Klender. Tuh warga, nggak ada alasan untuk melakukan hal yang bermanfaat loh ya. Konsep urban farming yang diterapkan Kang Endang jadi salah satu contoh kalau hidup di tengah perkotaan juga bisa banget berkebun dan tentunya menghasilkan cuan. Cara lain bertani yang bisa digunakan di wilayah perkotaan yaitu teknik hidroponik. Cara ini sangat cocok diterapkan di lahan yang terbatas. Metode hidroponik memanfaatkan air untuk dijadikan media tanam. Cara ini banyak dipilih karena nggak makan tempat. Ini yang tinggi-tinggi nih warga. Ini bang, ngomong-ngomong nih, ini seleri banyak banget nih. Ini kemana? Udah ada yang dijualnya kemana gitu maksudnya? Memang udah ada supplier yang pesan, jadi kita sesuai dengan pemesanan. Udah ada yang mesen ternyata warga, jadi nggak perlu bingung lagi mau jual kemana. Keren nih bapak nih. Berarti ini semua udah punya orang nih? Iya. Udah jadi duit semua nih? Wih, mantap. Intinya adalah jangan takut nggak punya pasar. Kalau produk yang kita hasilkan punya kualitas oke, yakin deh pasar yang akan mencari kita. Udah dibuktikan tuh warga sama Kang Endang dan kawan-kawan. Lantas, gimana caranya masyarakat mau terlibat dan kerjasama dengan Kang Endang CS untuk mewujudkan kampung hijau? Apalagi masyarakat di tengah-tengah mereka mayoritas sebagai pemulung. Jawabannya adalah skema bank sampah. Masyarakat akan mendapatkan bibit dari Kang Endang CS, tapi syaratnya mereka harus membawa barang bekas atau sampah yang masih bisa didaur ulang. Seperti kardus bekas, botol plastik bekas, bahkan sampah organik. Bukan cuma bibit, mereka juga akan mendapatkan media tanam, bahkan pupuk organik. Jadi tinggal prakteknya aja tuh warga, semua sudah lengkap. Nah ini warga, ini menarik nih. Ini emang ada kerjasama antara pihak yayasan dengan warga. Ekosistemnya berjalan dengan baik. Jadi warga pun nggak cuma-cuma dia
mendapatkan bibit, tapi dia harus bawa sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah ini, dan itu ada hitungannya. Kalau misalkan lebih dari 3 kilo, dapatnya bibitnya mangga. Tapi kalau di bawah 3 kilo, itu bisa dapat bibit cabai, bibit tomat, dan itu mereka bisa tanam di pemukimannya masing-masing. Wah, kalau begini cara mainnya, seru banget ya warga. Nggak tertarik mau ikutan nuker sampahnya juga? Langkah seperti ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah organik ke sembarang tempat, karena masih bisa dimanfaatkan. Perlahan namun pasti, langkah yang Kang Endang lakukan untuk menggandeng masyarakat mulai mendapatkan respon positif. Apalagi setelah tahu bahwa apa yang mereka tanam ternyata tidak hanya memberikan dampak estetik, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Dari kegiatan greenhouse ini kita pengen supaya dampak itu lebih besar kepada masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat dia bisa menciptakan ketahanan pangan sendiri. Oke. Salah satu PR terberat, merubah pola pikir masyarakat yang punya latar belakang beragam dan hidup di lingkungan yang bisa dibilang kurang layak. Ibu, Pak. Nih, warga, nggak usah macam-macam sama saya sama abang itu. Saya dikawal sama ibu-ibu rame. Wow, semangat, Bu! Iya, jadi ini salah satu agendanya kita mau nanam bibit-bibit ini, Bang ya. Iya, betul. Di gang-gang yang memang udah ditentukan sama Abang Endang nih. Ya, ini salah satunya nih, di sini. Ya. Ayo sini. Ayo, Bu, sini, Bu. Tuh, woi, lagi siram sama ibu langsung. Mantap. Menanam bibit merupakan salah satu kegiatan yang mulai rutin dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang dicita-citakan. Walau perlahan, sekelompok ibu ini yakin virus kebaikan semakin lama akan menyebar ke RT yang lainnya. Nih, warga, jadi semuanya nih harus dimasukin ke sini, dipindah ke media tanam bibit-bibitnya. Ini bibit apa, Bang? Bibit pakcoy. Pakcoy, ya salah satu tanaman konsumsi ya. Betul. Ini kita tunggu sampai 25 hari, nanti tinggal panen. Betul. Nanti rame nih ibu-ibu panen lagi. Iya. Ya Bu ya. Nanti yang ambil paling dulu siapa nih? Cita-cita menghijaukan kampung memang baru saja dimulai. Sedikit demi sedikit, tekad untuk berbenah terus mereka tanam dan sirami setiap hari demi menggapai cita-cita bersama Kampung Hijau.